Aku habis lebaran datang membuka ini di sini. Oke, pertanyaannya anak. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, semoga benar-benar tetap good ya untuk siang hari ini. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kalian dikumpulin di kelas ini mau ngapain? Belajar. Ada yang tidak tahu? Tidak. Oke, nah mungkin pembahasannya kita tuh akan membahas mengenai komunikasi asertif dalam hubungan pertemanan. Nah, teman-teman mungkin ada yang udah paham atau tahu artinya ya apa itu komunikasi asertif. Ada yang juga belum paham dan mengetahui ya. Ya, Apa itu Bu. komunikasi asertif. Nah, untuk itu sebelum itu boleh ya cowoknya itu bikin doa dulu. Mau siapa? Usam. Oke, boleh. Cinta, ayo. Berdoa dulu, berdoa dalam hati. Baik teman-teman, Nah, untuk dan berani. yang dimulai alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk siapa namanya? Lutfi, oke, terima kasih buat Lutfi ya yang udah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, mohon perhatiannya juga. Sebelum itu ya biar kalian tetap fokus dan semangat, boleh berdiri dulu ya kita ice cream terlebih dahulu. Sekarang Bu, Ya, kita semangat. Aku lagi visual seperti sambil duduk aja. Nanti segini yang ada di suara. Biarin aja ikut diri. Semangat ya sebenarnya. Ini semangat sekali ya mau udah berdiri nonton temennya tapi agak lelah mungkinnya karena banyak kegiatan. Nah mungkin sambil duduk aja. Nah ice breaking-nya tuh kayak gini ada yang masih inget gak? Yang oh simple, kita iya. Bu, yang berat dong. Gak tahu dulu nggak? Gak tahu Bu, malah. Kayak gini ya, oke. Kalau misalnya suara ibu boleh ya tadi kayak ini kerasin suaranya kayak gitu gak apa-apa bagus banget ya. Nah kayak gini ya. Oh sipo kise iye oh sipo kise iye oh sipo kise oh sipo kita oh sipo kise iye. Oke. Kali aja ya. Ibu kasihan si Makso, ibu mesti. Ya, siapa sih? Makso. Makso. Ya, Markus kok. Makso. Oke. Ya, semangat sama-sama. Nah, mungkin pembahasan kali ini kita akan memberikan materi tentang komunikasi asertif dalam hubungan pertemanan. Lalu ada yang boleh dilihat dari materinya. Kita tuh berani jujur, tapi tetap menghargai teman nih. Ada satu kasus. Nah, di mana kalian pernah nggak merasa kalau misalkan ada teman yang suka nyuruh-nyuruh kalian, misalkan Suka Bu, bete. dalam uang, dalam keseharian kalian, misalkan energi kalian. Si Makso. Nah, tapi posisi kalian tuh kayak bener-bener lagi capek, terus lagi nggak bisa. Ada Bu. Tidak mood, ada ya. Ada si Makso. Tapi kita teh merasa nggak enak itu orang itu teh. Ada Makso. Ibu, Makso cuma nyuruh-nyuruh maksa. Iya. Karena mau dipaksa. Oke, nah terus si orang itu maksa banget ya kayak gitu. Nah, dimana kita tuh nggak bisa menolak dengan bahasa yang halus mungkin atau dengan tindakan
enak. Pada waktu. Oke, boleh silakan. Maksa ya. Maksa ini. Maksa. Jadi aku dari tadi suruh-suruh sama si Makso itu. Iya. Tapi aku kan gak enak kalau orang aku soalnya si Makso juga baik sama aku. Iya. Iya, betul. Nah, Maksa ini Maksa nih. Kenapa suka dipanggil sama Maksa? Karena Memang dia tuh Cukup, Ibu. biar bergerak. kayak biar bergerak ya tadinya. Nah, tapi kan tadi Maksa kayak katanya nggak enak ke Maksa. Maksa. Nggak enak katanya. Nah, gimana tanggapan Maksa sendiri? Udah tahu nih kalau Maksa itu merasa nggak enak. Tapi aku gak enak Ibu sama si Makso itu. Oke, nah di sini kita akan belajar. Nah, asertif. Ada yang tahu asertif apa? Tidak aku belum tahu. Nah, Boleh nanti kamu. kelainan perbedaan dari ini tadi ya. Belum, Bu. Nah, perbedaan dari yang tadi itu kayak sikap yang agresif sama yang pasif juga dan di mana. Nah, kita tuh akan mengenali sifat-sifat asertif. Nah, sebelum itu Ibu ingin memberitahu hal-hal yang di bawah ini nih. Yang tadi ya, ingin menolak ajakan teman tapi gak enak hati kita tuh ke teman kita. Mungkin karena emang kitanya nggak bisa nolak, nggak enakan. Suka ada orang ngerasa kayak gitu? Ada Bu. Terus marah-marah saat ada teman yang kayak meminjam barang, ada nggak? Ada Makso. Hai Makso. Sama minta bapak. Kita teh minjem uang, misalkan teman kita, tapi teman kita yang minjem uangnya teh marah-marah ke kita. Ada Bu Makso. Pasti nagih-nagih yang Ya, maksud kami Makso waktu itu pinjam uang buat beli permen. Iya, tapi kitanya Iya. yang marah. Nah, atau kitanya yang marah kayak, kenapa sih minjem uang? Katanya dibalikinnya minggu besok, tapi nggak dibalikin. Terus atau hanya diam saja. Nah, meskipun merasa dirugikan atau kalian tidak punya uang, terus dipinjemin ke teman si uangnya teh, kalian kayak menggerutu aja di dalam sendiri gitu, nggak bilang ya Allah apa sih dipinjemin uangnya gitu, karena aku juga butuh. Tapi kalian tadi kasihin si uangnya teh ke teman kalian gitu, karena kalian tidak enakan. Nah, di sini kita akan belajar perbedaan-perbedaannya. Nah, di Mana mana perbedaan? yang pertama ada gaya komunikasi yang pasif atau bisa dikatakan dormat ya. Nah, di mana gaya ini tuh sering dilakukan karena takut akan konflik atau takut ditolak oleh teman. Nah, seringnya kayak gitu gak? Misalkan ada tugas kuliah nih atau tugas belajar, tugasnya tuh kelompok, tapi sekelompoknya teh yang ngerjainnya teh cuma satu orang, terus si satu orang teh nggak ngasih tahu ke teman yang lain karena emang ngerasa gak enak gitu ke teman yang lain, takut ada konflik juga, takut membuat masalah, jadi dia aja di kayak gitu. Nah, ciri-cirinya itu sering mengalah, tidak berani berbicara jujur juga, kayak bohong aja ke diri sendiri teh, udah tahu sakit ya, tapi nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu. Terus sering juga memendam perasaannya sendiri. Nah, dalam bahasa tubuhnya juga sering terlihat ya, kayak menunduk, menghindar kontak mata, dan suaranya yang sangat kecil atau ragu-ragu gitu. Nah, dampaknya juga bisa pada orang lain mungkin akan terus melanggar keterbatasannya, kayak dia teh pinjam ke kamu teh gak enak kan, jadi dia teh kebiasaan pinjamnya teh ke kamu beli barang atau hal lain. Nah, ada suaranya juga merasa kayak saya tidak penting dan kamu yang paling penting gitu loh. Nah, itu ya. Itu adalah gaya komunikasi Pasif. Oke, nah selanjutnya ada gaya komunikasi agresif atau the harmer. Nah, di sini tuh gaya ini tuh muncul ketika seseorang itu ingin menenangkan diri tanpa peduli perasaan orang lain, atau bisa dikatakan impulsif, keras kepala, atau lulus tunjuk, jika namanya. Nah, ciri-cirinya tuh kayak memaksakan tindak, berbicara dengan nada yang marah, dan suka menyakar orang lain kayak, sama tuh aku teh pengen pinjam, kenapa kamu nggak ngasih? Ada Bu Makso. Ada nggak? Makso. Baik nggak? Tidak kan? Ya, tidak baik membuat orang lain tuh sakit hati ya, bisa jadi. Iya, Atau ada juga yang misalkan temennya jadi nggak mau berteman lagi kan, kalau orang yang kayak gitu. Nah, bahasa tubuhnya juga kayak sering menunjuk-nunjuk. Ada nggak orang yang sering menunjuk-nunjuk kayak kamu gini, gak sopan ke kalian, pernah nemu kan? Ada, Bu. Ada ya. Nah, kayak melotot terus nada
dampaknya itu mungkin selesainya saat karena takut orang lain, tapi jangka panjangnya kamu dijauhi oleh teman-teman yang tadi. Nah, slogannya saya penting banget nih, kamu gak penting, jadi mikirin diri sendiri, berarti egois. Oke, nah yang baiknya yang bagaimana? Nah, yang baiknya itu yaitu komunikasi asertif. Nah, itu bahas ya, gimana komunikasi asertif ini adalah kemampuan untuk kita menyampaikan pendapat diri kita, perasaan seutuhnya di diri kita yang baiknya bagaimana, dan kebutuhannya juga secara jujur dan terbuka. Maupun itu kita misalkan emang kita bisa membantu, pastinya kita membantu dengan sukarela. Kalau kita misalkan tidak bisa untuk membantu, berarti kita bisa menolaknya dengan baik, kayak mohon maaf ya, saya hanya ada uang untuk diri saya, gitu, belum bisa meminjamkannya, dengan bahasa yang baik, sopan, dan juga tidak menyakiti orang lain, seperti itu ya untuk komunikasi asertif. Nah, jalan tengahnya itu kayak bersikap ya, terlalu mengarah juga gak baik kan, pasif, terus menyerang yang tadi agresif gak baik juga. Nah, tapi kalau asertif ini bicara apa adanya diri kita gitu, kita gak menyusahkan diri kita, walaupun kita mau ngebantu orang lain. Kalau kita gak bisa ngebantu orang lain, kita juga nggak rugi kepada diri sendiri gitu, nggak disusahin diri sendirinya. Nah, bahasa tubuhnya biasanya kata-katanya yang teduh ya, postur tubuhnya yang santai, tegak, dan juga suaranya yang jelas, tegas. Nah, dampaknya juga bisa masalahnya tuh atau kendalanya tuh diselesaikan dengan kata yang dingin juga ya. Terus haknya terpenuhi dari masing-masing gitu, dan hubungan pertemanannya juga tetap terjaga. Dimana slogannya saya penting dan kamu juga penting. Oke. Nah, di sini ada contoh nih, contoh komunikasinya. Nah, seseorang itu dituduh melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak kamu lakukan. Nah, ada yang mau jawab gak? Ini komunikasi dalam bahasa apa? Ini apa? Dan ini apa? Oke, yang mau ke depan satu orang aja atau satu-satu. Ini menggunakan bahasa apa? Tadi kan ada pasif, ada agresif, ada apa sih? Asertif bukan ya? Nah, coba yang pertama nih, menangis dan pasrah menerima Tuhan. Pasif. Ayo, Pasti karena dia tidak mengerti apa. Menerima aja. Yang kedua, jangan asal bicara. Kamu sendiri yang sering ceroboh. Alasannya karena marah-marahnya, dan juga sambil tunjuk-tunjuk, apalagi ada seru kalau misalkan diri capek ayam gitu. Walaupun kayak satu aja ya, itu buat sakit hati ke kita. Iya, maksud kayak gitu kalau ya aku. Apa siapa? Maksud. Harus dibuat serinya kalian mah. Iya. Yang selanjutnya nih ada apa? Saya berarti. Saya merasa kan bicaranya baik-baik ya, mungkin agak panjang juga dan menggunakan bahasa yang santun gitu. Saya merasa bingung. Saya sudah melakukannya. Mari kita bicarakan dari kawan tahu ya. Oke, tepuk tangan buat udah paham ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari perilaku pasif, agresif, dan juga asertif dalam contoh yang akan dikasih. Dan setelah itu kalian boleh membagi kelompoknya terlebih dahulu ya, dibagi ke kelompok. Mau berhitung nggak? Jadi kelompok 1 sama 1, 2, 3. Oke, 1, Gimana, Bu? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Saya lihat, Tiro, kalau lagi mencari.
Iya. Iya, Ibu. Oke, boleh Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Bu sudah. Cepet dong. Oke, silakan beri waktu ya. Jadi waktu ya, bentar. Sudah ngomong. Pakai Insta ya nih. Respon teman ini pasti tugas serata nanti. Masih ya masuk aing. Saya masih belum agresif asertif loh. Bu, apa ini kemana? Ayo, ibu sama ibu apa ini? Bisa diam tidak? Jangan sentuh saya. Terus kumaha? Jadi situasi iya kumaha ieu? Bu. Ya. Jadi baca ini, baca doa. Jadi respon pasien itu lainnya sih ibu tidak cerita lagi. Iya sama Kevin. Terus sama Alexia itu tuh kayak nggak baca itu. Tadi tidak. Oke, selamat mengerjakan ya. Ibu beri waktu. Saya penasaran. Jadi kalau itu oke. Terus majang lagi. Bu, udah Bu. Sudah? Kelompok maksa. Oke, nah, udah ada ketua kelompoknya. Kevin. Nah, boleh ya teman-teman kembali ke kelompok yang semulanya lagi. Kelompok yang intinya. Ini Bu, maksud itu bagaimana? Enggak, kembali dulu ke kelompok yang awal. Cari bagi awal gimana saya? Oh iya, kembali lagi ke kelompok A. Enggak, kembali dulu. Duduknya semua Ibu. Oke. Tahu rasa. Duduknya semua. Ayo udah jadi. Iya maksud. Nah, yang tadi Ngapain kasih Kevin? Kalau guna saya sama guna. Oh beda-beda. Apa itu? iya beda-beda. Bakso. Nanti sudah kelompoknya ke depan jadi media sosial tadi ngumpul. Oh iya udah. Oh nyari tahu. Jadi kumaha sama? Jadi perwakilan. Dijelaskan perwakilan. Nah, teman-teman udah kembali ya ke kelompok awalnya. Nah, boleh diskusikan dari hasil penemuan teman-teman tadi di kelas, di kelompok sebelumnya. Iya. Apa aja yang kalian temui di kelompok sebelumnya? Oke, so diberi waktu dulu ya. Iya Bu. Ibu orang saluran. Ibu izin dulu ya, Sek. Oke, boleh silakan. Kevin. Jangan dia seluruh tinggal ini. Oke, ada yang udah belum kelompoknya? Ada yang udah? Udah Bu, Naswa. Boleh perwakilannya satu orang ke depan. Oke, mau siapa dulu? Ibu Iya, tadi hasil kelompok ini ke kelompok yang diacak. Tadi kan udah diskusi ya masalah apa yang kalian temukan. Nah, dikembalikan ke kelompok yang inti, masalah apa yang didapatkan dari kelompok sebelumnya. Nah, nanti jelaskan sama kelompok yang inti. Oh jadinya jelasinnya sama kelompok. Ya, Udah Ibu yang aku mah sama Naswa. oke, boleh ke depan. Karena Naswa berengseng. Apa yang didapatkan? Oh, enggak gitu. Oke, silakan. Apa dulu ya? Oke, silakan.
kami yang mengalami Oke. situasi ketika dia sedang berbicara lalu dipotong. Oke, ada teman-teman nih. Nah, Ada lalu respon medisnya itu katanya dia langsung diam dan tidak merasa tidak dihargai gitu. Saat dipotong pembicaraan kayak lalu dia teh pas respon agresif itu bilang kayak gini, bisa diam tidak? Katanya gitu, saya belum selesai bicara. Namun ada kala juga ketika dia direspon dengan situasi pada asertif dengan menggunakan bahasa saya merasa kurang nyaman ketika cerita terpotong, jadi klarifikasi gitu ya sih teman saya itu teh. Lalu dia juga karena ini penting bagi saya, tolong dengarkan saya sampai selesai dulu ya bicaranya seperti itu. Alhamdulillah Bu. Ya, mungkin itu saja ya. Ada lagi nggak? Oke, silakan Bu. Kevin pulang Kevin. Kevin kabur. Kevin lagi sama Mimin, sama Cucu ada di kelompok saya. Oke, ini ada yang mau berbicara ya di depan, tolong Ya. perhatikan. Oke, jadi salah satu teman saya tuh ada yang membocorkan rahasianya ke saya. Oh, Wah. Terus respon pasifnya tuh menjauh secara tiba-tiba tanpa menjelaskan alasannya itu kenapa. Lalu respon agresifnya melakukan teman di depan umum dan mencaci makinya. Iya, impresi gitu. Terus respon asertifnya tuh saya merasa sangat kecewa ketika rahasia saya tersebar. Jangan nanti dong saya ke kamu. Saya harap kamu bisa lebih menjaga rahasia saya ke lainnya. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Ayo dong duduk. Sama kamu ada. Ayo saya Iya, betul. Sakit-sakit. Gimana? Ada teh. Oke. Oh, ada. Kurang begini ya. Ada Minggu sama Mimi. Ayo, Mimin. Nah, baik. Jadi saya sama Mimin itu menyampaikan Min. Jadi kita situasinya itu kayak waktu diajak nongkrong kita harus belajar ujian. Nah, lalu di sini ada contoh respon yang pasifnya, yaitu dia tuh ikut pergi meskipun hatinya itu tidak tenang. Gitu. Respon agresifnya, lalu respon agresifnya itu kayak gak usah ganggu deh, tahu kan besok ujian. Oke. Enak banget ya. Iya Ibu, lalu untuk terakhir ada respon asertifnya, yaitu saya merasa khawatir nilai saya turun kalau tidak belajar karena besok ujian itu penting, jadi saya tidak bisa ikut nongkrong hari ini ya. Itu Ibu. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, teman-teman udah paham perbedaan respon yang pasif, yang agresif, Dan yang juga Asertif. baiknya menggunakan bahasa komunikasi yang mana? Sudah. Yang saya pilih. Yang asertif, betul sekali. Nah, teman-teman juga terima kasih yang udah diskusi ya, banyak sekali. Salah satu contohnya mungkin yang tadi dipaparkan di depan. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya, udah mulai paham perbedaan-perbedaannya, dan dimohon juga buat teman-teman kedepannya gunakan bahasa yang baik, maupun itu ke orang tua, ke orang-orang yang mungkin di bawah kalian. Maksud di bawah itu umurnya ya, Ya. anak kecil, remaja-remaja, bahasanya tetap digunakan dengan baik dan Benar. Oke, nah mungkin pembahasan ibu dicukupkan dulu sekian untuk pertemuan pertama. Nanti akan dilanjut untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang mau merefleksikan nggak hasil dari hari ini, pemaparan materi atau materi yang kalian dapatkan hari ini? Ada nggak yang mau berani? Ayo silakan. Saya Bu. Oke, tepuk Masuk. tangan sama Baik, silakan. izin menyampaikan refleksi dari hasil belajar hari ini ya Bu. Yang pertama kita mengetahui terkait komunikasi bagaimana komunikasi asertif yang baik. Tentunya tidak boleh berkomunikasi secara agresif karena itu tidak baik didengar oleh orang-orang di Indonesia penting seorang ibu. Jadi kita sudah mengetahui ini mana yang baik untuk dikomunikasikan dan mana yang tidak untuk dikatakan seperti itu. Oke. Baik. Oke, baik. Nah, sebelum ibu tutup, mungkin ada satu tugas rumah buat kalian. Selama 1 minggu kalian dicari mungkin di diri kalian atau menemukan orang-orang di sekitar kalian yang mereka itu ke dalam masuk
agresif, yang pasif, yang atau yang tadi sebelumnya. Nah mungkin Ibu akhiri untuk pertemuan pertama. Terima kasih juga udah berkontribusi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.